tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Nah, sekarang kembali ke alur sukses itu. Setelah kita bekerja keras, massive action, belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, dan kita nggak boleh berhenti, katanya gunakan ini sebagai feedback. Alright, kita pakai sebagai feedback. Kita cari, kenapa kok kita belum sukses? Kemudian kita melakukan perubahan pendekatan, change approach. Kita mengubah strategi lagi, kemudian kita melakukan massive action lagi, dengan burning desire. Waduh, komplit deh. Pakai telur itu ya. Udah massive action, burning desire lagi. Pendengar, saya beritahu Anda, ini pengalaman saya pribadi, saya berharap Anda tidak mengalaminya. Selama 7 tahun hidup saya frustrasi. Saya telah melakukan massive action dengan burning desire, hasilnya sangat minim. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Tapi setelah saya menemukan rahasianya, sukses itu begitu mudah. Nah, kenapa kita harus melakukan massive action? Karena kebanyakan orang tidak sadar bahwa dalam diri mereka ada mental block. Ada program-program negatif yang menghambat hidup mereka. Sebenarnya kita nggak perlu massive action. Massive action dibutuhkan karena ada bagian dari diri kita yang menghambat kita untuk sukses. Contohnya begini. Ibaratnya kita ini naik mobil Formula 1 ya. Kita pinjam mobilnya Michael Schumacher. Kita duduk di situ, kemudian sebenarnya dengan sedikit injakan di pedal gas saja, itu mobil akan lari dengan begitu cepat. Titik dari 0 berhenti sampai 100 km per jam, bisa cuma butuh waktu sekitar 3 detik atau mungkin kurang. Jadi mobil ini begitu dahsyat powernya. Ini sama dengan hidup kita. Masalahnya adalah secara tidak sadar, kebanyakan manusia, waktu dia masuk ke mobil itu, mereka mengaktifkan handbrake. Ditarik, krek, maksimal lagi. Sehingga mereka harus injak pedal gas dalam-dalam untuk bisa membuat mobil itu jalan. Itulah massive action. Harapannya adalah dengan memaksa mobil itu jalan, one day they hope, suatu saat mereka berharap, rem atau handbrake itu akan jebol. Tapi dalam kenyataannya, sebelum handbrake-nya jebol, siapa yang jebol? Diri kita. Dulu saya pada saat mengalami frustrasi, down, kenapa belum mencapai impian, ada yang bilang, Anda kurang motivasi, kurang burning desire. Jadi apa yang saya lakukan? Ya sudahlah, saya datang lagi ke seminar. Setiap minggu nih, ada seminar kecil. Sebulan sekali, seminar yang lebih besar. 3 bulan atau 4 bulan sekali, seminar yang lebih besar lagi. Biasanya seminar di luar kota, pakai nginap 2-3 hari. Dan setiap 6 bulan sekali, saya ke Australia. Menghadiri seminar akbar di sana. Yang datang 35.000 orang. Bagi Anda yang pernah ke Australia, khususnya ke Melbourne, Anda tahu di Rod Laver Arena di Batman Avenue, itu tempatnya Melbourne Open. Nah di situ kalau seminar 35.000 orang tuh hadir. Begitu luar biasa acaranya. Dan sepulang dari sana, waduh motivasinya dahsyat, Bo. Pokoknya itu ibaratnya badan kita tuh bisa panas, rambut pun berdiri, gosong semuanya, saking termotivasi. Pulang Indonesia apa yang terjadi? 1 bulan, masih semangat. 2 bulan, masih semangat lah. 3 bulan, ya semangat lah. 6 bulan, sudah kembali lagi seperti dulu. Anda pernah mengalaminya? Untunglah Anda nggak pernah ya. Saya dulu sering tuh. Jadi, dalam proses perjalanan hidup saya mencari, mengapa saya seperti ini? Up, down, semangat hilang lagi. Semangat hilang lagi. Jadi harus ke seminar lagi. Seperti orang katakanlah pakai narkoba ini. Harus diinjeksi terus. Dosisnya makin lama makin tinggi. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata ada faktor internal yang menghambat diri saya untuk sukses. Dan itu yang saya bagikan. Dan apa faktor internal itu? Itu adalah mindset sebenarnya. Nah ini ada satu rumus sukses untuk menjelaskan mengapa saya tidak setuju dengan massive action dan burning desire. Rumus sukses ini bunyinya begini. Be kali do sama dengan have. Be adalah diri kita, kualitas kita sebagai seorang manusia, pribadi kita, karakter kita. Do adalah skill, keterampilan, kerja yang kita lakukan, dan have adalah hasil yang kita dapatkan. Coba Anda bayangkan, kalau be Anda 1, do Anda 1, have-nya Anda berapa? 1, betul sekali. Karena rumusnya kan be kali do sama dengan have. Kalau be Anda 1, do Anda 10, have-nya berapa? Ya 10 dong.
Hasilnya kan masih kurang nih, mau dapat lebih banyak. Kalau B-nya tetap 1, supaya have-nya dapat 100, do-nya harus berapa? 100. Itulah massive action. Banyak orang itu massive action waktu muda sampai mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan sukses yang mereka inginkan. Nanti sudah tua, mereka menghabiskan apa yang telah mereka dapatkan waktu muda untuk bisa mendapatkan kembali kesehatannya mereka. Ini bukan satu cara yang baik untuk sukses, ya. Yang saya tawarkan adalah B-nya ditingkatkan, katakanlah jadi 30. Do-nya cukup 1 saja, Anda punya have sudah 30, betul nggak? Kalau B-nya 100, do-nya hanya 1 saja, Anda punya have 100. Inilah sebenarnya prinsip money magnet, seperti yang saya tulis di buku saya, Becoming a Money Magnet. Inilah sebenarnya yang ditulis di buku The Secret, punyanya Rhonda Byrne. Anda mungkin sudah baca bukunya, Anda mungkin telah nonton videonya. Jadi sebenarnya untuk sukses itu mudah. Intinya adalah Anda meningkatkan B Anda setinggi-tingginya. Jadi do-nya hanya sedikit. Have-nya Anda banyak. Kalau B-nya 100, do-nya 1, have-nya 100. Ini yang menjawab kenapa ada banyak orang yang kerjanya sangat santai, tapi hasilnya dahsyat, luar biasa besar. Sebaliknya ada orang yang B-nya tuh nggak besar-besar amat, katakanlah cuma 1 atau 2, untuk bisa punya hasil banyak mereka harus kerja keras. Ya, ini saya tidak setuju. Jadi saran saya adalah rubah B-nya Anda kerjanya santai saja, Anda punya have yang sangat banyak.